Pada video sebelumnya, kami telah membahas beberapa Kamen Rider yang memiliki form atau wujud transformasi menyerupai monster, baik dari segi tampilan fisik maupun aura yang mereka pancarkan. Para rider tersebut tampil dengan desain yang tidak lazim untuk seorang pahlawan, bahkan ada yang lebih mirip dengan musuh utama dalam serialnya. Dan seperti yang telah kami janjikan, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan tersebut dalam bagian keduanya. Akan ada beberapa Kamen Rider lain yang juga memiliki wujud monster, lengkap dengan latar belakang, alasan transformasi mereka, dan bagaimana wujud tersebut memengaruhi cerita dalam serial masing-masing. Nah, jadi gak usah lama-lama lagi, ini dia 7 Kamen Rider yang memiliki wujud monster part kedua. Mau tahu rider apa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Kamen Rider Evolved atau Evolto. Kamen Rider Build. Kamen Rider Evolved adalah bentuk transformasi dari Evolved itu sendiri, yaitu antagonis utama dalam serial Kamen Rider Build. Evolved bukanlah makhluk dari bumi, melainkan entitas alien parasit yang berasal dari luar angkasa dan berasal dari planet Evolved atau kadang disebut juga planet Nebula. Ia datang ke bumi dengan tujuan untuk menghancurkan planet ini, sebagaimana yang telah ia lakukan pada planet-planet lain sebelumnya. Evolved sendiri adalah makhluk yang tidak memiliki bentuk fisik tetap, dan bertahan hidup dengan menyerang tubuh makhluk lain sebagai inangnya, serta dapat beregenerasi selama masih memiliki DNA atau sel yang tersisa. Dan setibanya di bumi, Evolved kehilangan sebagian besar kekuatannya, dan membutuhkan inang untuk memulihkan diri. Ia kemudian mengambil alih tubuh seorang astronot bernama Soichi Tsurugi, yang selamat dari ekspedisi ke Mars. Evolved menjadikan Soichi sebagai inangnya dan berpura-pura menjadi ayah dari Misora Tsurugi, sekaligus menyamar sebagai pemilik Kapenas Cita. Sebagai Soichi, Evolved memainkan peran ganda, yaitu membantu Buyut di awal cerita, namun diam-diam mengatur rencana besar untuk mengumpulkan Lost Battle dan memulihkan Evolved Driver. Dan setelah Evolved Driver itu selesai, ia menggunakannya untuk berubah menjadi Kamen Rider Evolved. Dan Evolved sendiri memiliki beberapa bentuk atau fase yang menggambarkan progres peningkatan kekuatannya. Seperti fase 1 yaitu Kamen Rider Evolved dengan tema Cobra Form. Lalu ada fase 2 yaitu Kamen Rider Evolved dengan tema Dragon Form. Selanjutnya ada fase 3 yaitu Kamen Rider Evolved dengan tema Rabbit Form. Dan yang terakhir ada fase 4 yaitu Kamen Rider Evolved dengan tema Black Hole Form. Lalu saat ia telah mencapai kekuatan sepenuhnya dan tidak lagi membutuhkan inang manusia, Evolved mengembalikan wujud aslinya sebagai makhluk alien. Wujud aslinya tidak selalu diperlihatkan secara penuh di serial, tetapi dalam bentuk sejatinya, ia menyerupai entitas energi dengan tampilan seperti ular kobra dan elemen galaksi yang berkilauan, dengan nama Evolto, yaitu makhluk alien menyerupai monster dengan desain biomekanikal, yang memiliki aura hitam ungu dan kekuatannya meningkat tergantung seberapa banyak energi nebula yang ia serap. Secara keseluruhan, Evolved ini adalah karakter yang sangat cerdas, manipulatif, dan selalu selangkah di depan musuhnya. Ia suka bermain dengan emosi manusia dan membuat mereka saling bertarung, hanya untuk kesenangannya sendiri. Di nomor yang kedua ada Kamen Rider Storius atau Storius, Kamen Rider Saber. Kamen Rider Storius adalah antagonis utama dalam bagian akhir serial Kamen Rider Saber. Ia merupakan sosok misterius dan penuh filosofi, yang pada awalnya dikenal sebagai salah satu dari Three Megiddo Generals, bersama Legiel dengan Zeus. Dan ketiganya adalah makhluk yang berasal dari Wonderworld, yaitu dunia paralel yang menjadi sumber dari seluruh kisah dan cerita yang ada di dunia. Storius dulunya adalah seorang penyair, penjaga cerita, dan anggota awal dari organisasi Sword of Logos yang bertugas melindungi dunia dari kekacauan cerita. Namun seiring waktu, ia mulai meragukan nilai dari kisah dan harapan. Ia merasa bahwa setiap kisah yang pernah ada pada akhirnya akan berakhir dengan kehancuran, kesedihan, atau pengkhianatan. Kekecewaan mendalam itu membuatnya berpaling dari jalur kebaikan dan perlahan berubah menjadi sosok yang gelap dan manipulatif. Ia membelot dan menciptakan kaum Megiddo untuk menulis ulang takdir, dengan tujuan akhir menciptakan dunia tanpa cerita atau dunia sunyi, tanpa awal dan tanpa akhir. Dalam wujud manusianya, Storius tampil sebagai pria berpenampilan elegan, mengenakan jubah panjang berwarna ungu dengan wajah yang tenang dan sering tersenyum misterius. Ia juga kerap mengutip kalimat puitis dan berbicara dengan penuh metafora, seolah-olah menyaksikan dunia sebagai bagian dari buku besar yang tinggal menunggu halaman akhir. Keberadaan dari Storius ini begitu tenang, namun sekaligus menakutkan, karena semua langkahnya adalah bagian dari rencana besar menuju akhir dunia. Setelah mengorbankan kedua rekannya, yaitu Legiel dan Zeus, serta menyerap kekuatan mereka, Storius akhirnya membuang bentuk manusianya dan berevolusi menjadi wujud Megiddo sejati. Dengan aura kegelapan yang melambangkan kehancuran narasi, ia mampu menciptakan dunia alternatif, menyerap cerita yang ada, dan menghancurkan dunia nyata melalui kehampaan.
Puncaknya terjadi ketika Storius menyatu dengan kekuatan penuh dari All Mighty Book dan berubah menjadi Kamen Rider Storius. Dan Storius ini tidak seperti rider lain yang menggunakan Seiken Sword Driver. Transformasi ini berasal langsung dari penyatuan tubuhnya dengan energi cerita. Desain armornya juga mencerminkan keanggunan sekaligus kekacauan. Kamen Rider Storius ini juga memiliki kemampuan absolut untuk menulis ulang realitas, menghapuskan eksistensi, dan menghancurkan dunia melalui narasi yang ia ciptakan sendiri. Di nomor yang ketiga ada Kamen Rider Baron atau Lord Baron, Kamen Rider Gaim. Kamen Rider Baron adalah identitas dari Kumon Kaito, yaitu karakter utama kedua dalam serial Kamen Rider Gaim. Kaito berasal dari kota Jamaway City, tempat di mana remaja muda menggunakan sabuk transformasi bernama Sengoku Driver untuk bertarung dalam kompetisi Invest Game, yaitu sebuah permainan yang awalnya terlihat sederhana, namun perlahan membuka tabir bahaya besar dari dunia lain. Sebagai manusia, Kaito adalah pria yang serius, penuh semangat, dan sangat kompetitif. Ia adalah pemimpin dari tim Baron, yaitu salah satu grup tari dan pemain Invest Game. Kaito pertama kali berubah menjadi Kamen Rider Baron dengan menggunakan Banana Lock Seed dan Sengoku Driver. Ia adalah salah satu pengguna awal dari sistem Armor Rider, dan desain armornya sendiri terinspirasi dari kesatria Eropa, lengkap dengan tombak sebagai senjata utama bernama Banana Spear. Dan pada klimaks serial, Kaito yang menolak tunduk pada siapapun, bahkan termasuk kota yang menjadi pengguna kekuatan Dewi Helheim, memutuskan untuk menyerap kekuatan buah Helheim secara langsung. Tindakan ini mengubahnya menjadi bentuk Invest murni, dan akhirnya berevolusi menjadi Lord Baron. Transformasi menjadi Lord Baron adalah puncak dari prinsip hidup Kaito. Ia benar-benar menjadi makhluk yang sangat kuat, namun mengorbankan kemanusiaannya. Pertarungan antara Kouta dan Kaito menjadi konfrontasi antara dua ideologi yang saling bertolak belakang, yaitu harapan melawan kekuasaan dan kehidupan melawan kehancuran. Namun, meskipun ia menjadi antagonis, Kaito tetap mempertahankan kehormatan sebagai pejuang. Ia tidak pernah tunduk kepada kekuatan luar dan memilih kehancuran daripada menjadi boneka. Kaito Kumon adalah contoh tragis dari seseorang yang berusaha keras menentang sistem, namun pada akhirnya kehilangan dirinya dalam proses itu. Di nomor yang keempat ada Kamen Rider Heart atau Heart Roimyude, Kamen Rider Drive. Kamen Rider Heart adalah wujud khusus dari seorang Roimyude dengan nomor identitas 002 yang awalnya berperan sebagai antagonis utama dalam serial Kamen Rider Drive. Ia adalah pemimpin dari para Roimyude, tapi tidak seperti Roimyude lainnya. Heart memiliki jiwa kesatria, rasa hormat terhadap lawan, dan menilai kekuatan sejati berdasarkan emosi dan semangat bertarung. Ia memimpin bersama dua Roimyude elit lainnya, yaitu Brand dan Medic. Dalam perkembangan cerita, terutama menjelang akhir serial, Heart mulai menunjukkan sisi kemanusiaannya. Ia tidak lagi berjuang demi supremasi Roimyude, melainkan untuk menghormati kehidupan dan nilai-nilai manusia. Puncaknya terjadi di mana ia bangkit kembali untuk melawan ancaman baru yang bernama Sigma Sirkular, sebuah entitas berbahaya yang hendak menghapus semua bentuk kehidupan dan menciptakan dunia sempurna tanpa emosi. Dalam situasi genting tersebut, Heart mendapatkan kekuatan dari Driver yang dimodifikasi dan menggunakan chipcar khusus bernama Hearttron untuk berubah menjadi Kamen Rider Heart Type Miracle. Wujud ridernya menampilkan desain berwarna merah menyala dengan aksen hitam dan emas, mencerminkan kehangatan emosinya dan kekuatan luar biasa yang lahir dari tekadnya. Helmnya pun memiliki motif berbentuk hati, dan dadanya dihiasi simbol hati yang berdenyut, yang menunjukkan simbol dari semangat dan perasaannya. Sebagai Kamen Rider Heart, ia memiliki kekuatan fisik yang setara atau bahkan melampaui Kamen Rider Drive Type Tridoron. Wujud dari manusia Heart ini tetap sama seperti saat ia masih menjadi pemimpin Roimyude, yaitu pria gagah dengan jas merah dan sikap tenang namun penuh karisma. Sementara itu, bentuk monsternya adalah Heart Roimyude atau Roimyude 002, yang dalam bentuk evolusi penuhnya bertransformasi menjadi makhluk humanoid besar berwarna merah tua dengan tanduk atau armor tebal. Secara keseluruhan, Kamen Rider Heart bukan sekedar tokoh penebus dosa, melainkan simbol bahwa makhluk buatan pun bisa memiliki hati. Di nomor yang kelima ada Kamen Rider Desas atau Desas, Kamen Rider Saber. Desas adalah makhluk buatan yang diciptakan oleh Storius, menggunakan Wonderite Book terlarang yang menggabungkan 3 kategori Megiddo. Dan Desas ini tidak seperti Megiddo lainnya, ia memiliki kesadaran dan kehendak bebas, menjadikannya entitas unik dan tidak sepenuhnya jahat. Ia menikmati pertarungan sebagai cara untuk memahami eksistensinya sendiri. Sebagai Megiddo, Desas memiliki penampilan humanoid dengan dominasi warna hitam dan merah, serta desain yang mencerminkan kekacauan dan konflik. Ia dikenal dengan kemampuan bertarung yang cepat, akrobatik, dan sulit ditebak. Desas juga memiliki kemampuan regenerasi tinggi, membuatnya menjadi lawan yang tangguh.
Dalam Kamen Rider Outsider episode 2, Desas dibangkitkan oleh Foundation X dan bertemu kembali dengan Ren Akamichi. Setelah pertarungannya dengan Arc Zero, Desas mengalami evolusi kekuatan. Alter Right Book miliknya berubah menjadi Gaikotsu Ninja Den Wonder Right Book, dan pedangnya yang bernama Grudge Den berubah menjadi Kokuranken Shikoku. Dengan menggunakan Seiken Sword Draper, Desas dapat bertransformasi menjadi Kamen Rider Desas. Sebagai Kamen Rider, Desas mengenakan armor berwarna hitam dengan aksen merah yang mencerminkan asal-usulnya sebagai makhluk dari kekacauan. Dan helmnya memiliki desain bertanduk yang menyerupai bentuk Megidonya. Dan gaya bertarungnya pun tetap cepat dan agresif, memanfaatkan kemampuan akrobatik dan kekuatan fisik. Kamen Rider Desas adalah simbol dari pencarian jati diri dan makna eksistensi. Ia memilih jalannya sendiri sebagai Kamen Rider, bukan demi keadilan, tetapi untuk memahami arti hidup dan pertarungan. Di nomor yang ke-6 ada Kamen Rider Aguilera atau Queen Bee, Kamen Rider Reprise. Kamen Rider Aguilera adalah identitas Kamen Rider dari Hana Natsuki yang sebelumnya dikenal sebagai Aguilera, yaitu pemimpin kultus Deadman di serial Kamen Rider Reprise. Dalam serial, karakter ini mendapatkan pengembangan lebih lanjut dan peran sentral dalam cerita. Hana tumbuh dalam kultus Deadman dan sejak kecil sudah ditakdirkan untuk menjadi queen dari kultus tersebut. Ia memegang peran penting dalam ritual untuk membangkitkan entitas iblis bernama Gifu. Namun, Hana mulai mempertanyakan nasib dan jalan hidupnya setelah bertemu dengan anggota kelompok pahlawan Weekend dan melihat sisi lain dari dunia di luar kultus. Hana kemudian memilih untuk meninggalkan kultus dan bertransformasi menjadi Kamen Rider Aguilera menggunakan Weekend Driver dan Queen Bee Paestum. Transformasi ini menandai pelarian Hana dari antagonis menjadi pahlawan yang berjuang demi masa depan yang lebih baik. Wujud Kamen Rider Aguilera sendiri menampilkan armor hitam dengan aksen oranye merah dan desain menyerupai Ratu Lebah, lengkap dengan sayap di punggung yang memungkinkan kemampuan terbang dan manuver udara. Helmnya sendiri memiliki visor merah yang tajam, memberikan kesan agresif dan fokus. Armor ini memadukan estetika serangga dengan desain futuristik yang aerodinamis. Perjalanan Hana sebagai Kamen Rider Aguilera dalam film merefleksikan tema penebusan dan pertumbuhan. Dari sosok yang dibentuk oleh takdir kegelapan dan kultus, ia memilih jalan baru sebagai pelindung umat manusia, memperlihatkan perubahan karakter yang kuat dan mendalam. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 7 Kamen Rider yang memiliki wujud monster part keduanya. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.